Dok Haikal, ini enak banget. Jadi Enak ya? sebagai pencinta udang, Ya. approve dok. Ini enak banget. Approve ya. Jadi pemirsa di rumah bisa langsung praktekin. Ini sehat, gampang, dan juga enak. Nah, tadi kita udah mengolah udang bakar madu ya. Namun sebelum kita masuk ke menu berikutnya, ada fakta mitos yang mengatakan dok, yang mesti diluruskan. Udang mengandung kolesterol tinggi. Nah, ini fakta atau mitos dok? Ya, ini tadi ya dok, sebetulnya termasuk fakta. Oh, fakta. Tapi kalau kita jumlahnya tidak melebihi jumlah kolesterol batasan yang tadi saya sampaikan ya, kalau di dewasa sehat nggak lebih dari 300 mg. Kalau di orang yang sudah punya kolesterol nggak boleh lebih dari 200 mg, harusnya masih aman. Dan nggak tiap hari, makanya paling bagus protein itu memang kita variasikan. Misalkan pagi udang, nanti siang yang lain. Harapannya biar kolesterolnya ini nggak berlebih untuk seharian. Nah dok, tadi kan Nisa udah makan satu ini ya dok ya, satu tusuk ya. Yes. Tapi batasannya adalah 300 mg. 300 mg bukan udang, kolesterolnya. Kolesterolnya. Ya, atau setara kalau misalkan per 100 gram, ini setara dengan sekitar 14 sampai 15 ekor udang sedang kecil-kecil. Cukup banyak ya dok ya? Kecil, iya. Karena tadi lemaknya termasuk rendah dia sebetulnya. Nah dok, tadi selain dibakar nih dok, olahan apa lagi sih dok yang bisa kita bikin dengan udang yang enak gitu tapi juga sehat gitu? Oke, dan pastinya praktis ya dok ya. Betul. Salah satunya saya kalau di rumah biasanya pakai kacang panjang udang tauco. Jadi Wow. sekali masak udah ada proteinnya, udah ada sayurnya, nanti tinggal nambah protein nabatinya ya. Nah di sini saya udah menampilkan ada udang segar ya dok ya. Ya. Yuk kita sambil mulai mengolah ya dok. Iya, silakan dok. Nah jadi ini udangnya ini nggak dicopotin ya dok ya kulitnya ya? Nah karena dia yang kecil bukan yang Oke. besar dok. Iya. Gitu. Tapi Ini kita oleskan minyak dok ya. iya jangan pernah dituang ya untuk bisa meminimalisir minyaknya. Nah, Tujuannya ingat tuh pemirsa, jadi Betul. cukup dioles-oles aja untuk Betul. supaya nggak lengket ya dok ya. Betul. Karena ingat 1 sendok makan minyak itu setara dengan kalori sekitar berapa yo? Berapa? 1 piring nasi. Bahaya banget. Jadi kalau kita nuang bahaya, oke? Oke. Ini udah Jadi kita panas. masukkan Ya, bumbunya bawang dok ya. merah, bawang merah, putih, dan juga dari lengkuas, lengkuas ya. Cukup banyak ya bawang merah bawang putihnya ya dok? Nah, sesuai selera. Ini kelihatan bervolume karena dia partikel kecil-kecil Ya. gitu dok. Sebetulnya enggak, dia 5 bawang merah, bawang putihnya 3 aja udah cukup. Oke. Ya. Kita tunggu sampai wangi. Udah wangi belum dok? Wangi banget dok. Wah, sampai saya nangis dok. Aduh. Belum matang ya padahal ya. Ada bawangnya sehari. Betul. Dan Bawang-bawang ini. dan bawang putih pastinya banyak antioksidan dan termasuk prebiotik juga ya. Dok, ini Yap. saya ada pertanyaan dok ya. Kenapa hampir semua masakan ya dicampur dengan bawang merah dan bawang putih? Dan Ya. siapakah yang pertama kali menemukan kenapa mesti dicampur dengan bawang-bawangan? Wah, kalau siapa dulu yang pertama kali ini agak susah ya dok ya. Tapi kalau misalkan mengapa, tadi dia rempah-rempah alami yang khasiatnya sangat tinggi. Ada antioksidannya, ada serat, prebiotik, vitamin, mineral. Jadi tidak hanya menambah umami atau rasa kenikmatan suatu makanan, tapi juga membantu kita agar menambahkan nutrisi di dalamnya. Nah ini udah mulai wangi dok, udah kecium ya dok. Sekarang kita Udah, tambah Dok. wanginya dari udang dok. Nah, langsung kita masukkan udangnya. Nah. Ini udangnya berapa gram dok kira-kira nih? Ini kira-kira sekitar 250, jadi 250 bisa ya. untuk 2 sampai 3 sajian. Jadi untuk suami istri mungkin atau Ya. sama anaknya ya. Kita tunggu agak wangi dulu ya. Wah, ini wanginya udah mulai membaur ya Betul. antara bawang dan udang. Tapi nih dok, ini ada pertanyaan, mungkin pertanyaan yang bikin bertanya-tanya ya dok. Iya. Jadi kan banyak orang juga baru belajar masak. Nah Iya. biasanya kalau misalnya udang ini kan cukup sebentar aja, dia langsung matang Iya, gitu. betul. Tapi kalau misalnya masaknya kelamaan, apakah akan menghilangkan nutrisi dari si udangnya? Ya, kalau misalkan untuk proteinnya segala macam enggak dok, tapi beberapa vitamin yang larut air seperti B12-nya bisa menurun semakin lama pengolahan. Dan yang kedua, kalau misalkan seperti seafood nih kalau kelamaan dok makin keras, kenyal. Jadi otomatis kurang nikmat juga untuk lansia atau anak-anak pastinya ya. Nah, ngomongin lansia dok ya, ini ada yang mengatakan kalau konsumsi udang bisa membantu mencegah osteoporosis. Ini fakta atau mitos dok? Ya, ini adalah fakta. Ya. Fakta. Fakta. Kenapa? Karena dia tinggi protein. Protein kan bagus ya untuk struktur tulang. Betul. Kedua, untuk mencegah pengeroposan tulang, kita bisa memanfaatkan kandungan dari salah satunya ada vitamin D-nya, ada kalsiumnya, Wow. ada fosfor di sini gitu ya. Jadi pastinya bagus sekali untuk membantu kita mencegah dari osteoporosis. Nah dok, udang ini kan salah satu jenis seafood dok ya, makanan Iya, laut. betul. Yang kemungkinan
ada mungkin dok ya tercemar logam berat atau gimana. Nah ini apakah udang boleh dikonsumsi ibu hamil dok? Ya, balik lagi dok. Memang beberapa menyatakan bahwa dia mengandung ada kadmium, ada arsenik. Tetapi sebetulnya tidak terlalu banyak selama konsumsinya nggak berlebih. Justru dia punya kandungan yang juga bagus untuk ibu hamil. Jadi sesekali masih boleh dok. Tapi kalau boleh saran, pilih yang udang air tambak tawar. Kan ada yang tambak tawar, ada yang udang laut ya. Nah, pilih untuk meminimalisir kandungan dari si logam beratnya tadi, betul. Nah, nih udah rasanya enak. Iya. Bagus juga untuk kesehatan kita. Wah, ini menjelang matang dok ya. Ini masyarakat perlu tahu dok ya, supaya bisa mendapatkan manfaat sehat dari udang. Tipsnya dok, bagaimana nih? Oke, yang pertama harus tahu dulu kondisi kesehatan Anda. Setuju. Apakah Anda punya riwayat kolesterol tinggi atau misalkan tadi ya, misalkan punya darah tinggi. Kenapa kok darah tinggi berhubungan sama udang? Karena udang ini juga mengandung sodium alami atau garam alami. Jadi kita sebisa mungkin pengolahannya jangan nambah garam terlalu banyak gitu ya. Karena bahaya. Atau yang kedua, orang-orang yang misalkan punya hipertiroid dok. Nah, kenapa? Kalau sodiumnya ketinggian, misalkan asupan ini ya, udah pengolahan sama udangnya ketinggian, akan membantu juga tiroidnya makin diproduksi. Oke, nah itu kayaknya udah selesai nih ya dok ya. Boleh dok kita langsung plating ya dok. Ini kayaknya kak, ini lama-lama aku ngemas di sini. Kayaknya bakal jago masak deh pulang-pulang. Nah ini banyak resep baru yang sehat soalnya. Nah dok, saya tadi belum masukkan garam, tapi saya masukkan garam memang di terakhir. Setelah mematikan agar yodiumnya tidak menguap. Ya, yodium penting untuk kesehatan kita. Apalagi ibu hamil tadi ya. Ya, ini informasi penting nih pemirsa, karena biasanya masukin garam itu pas lagi tengah-tengah masak ya dok ya. Nah ini saya cukup pakai seperempat aja karena dia udah punya sodium alami ya. Wah. Jadi ditambahin garam sedikit dok ya? Iya betul. Hanya sebagai perasa aja ya dok? Betul. Nah itu, ini tadi jeruk nipis itu buat ini ya dok ya? Untuk menghilangkan amisnya saja ya, dok, betul. Ya? Wah ini aromanya lezat banget ya. Aroma udang, tauco, bawang-bawangan tadi ya. Warnanya juga cantik ya dok ya. Wow. Nah ini dok Nisa langsung praktekkan di rumah. Iya dong, nanti langsung praktekin di rumah. Pasti bisa, ya. Udang karena masakan favorit keluarga juga. Betul. Dan ini juga bisa dikonsumsi oleh seluruh keluarga dok ya. Betul. Baik orang tua maupun anak-anak. Betul sekali. Baik, Terima kasih dok, terima kasih. Sehat selalu. Informasinya dan juga demo masaknya hari ini ya. Resepnya yang enak dan sehat tentunya. Dan saatnya kami pamit. Saya Dr. Teguh Anissa. Saya Hekal. Indonesia Hidup sehat. sehat.